Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Dugaan percobaan pembunuhan terhadap suami dari salah satu anggota DPRD Jawa Tengah terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditembak orang tidak dikenal saat duduk di teras rumahnya. Peristiwa penembakan menimpa Ahmad Muzakim, warga Duku Cap Gawen, Kelurahan Kedung Wuni Timur, Kecamatan Kedung Wuni, Pekalongan pada Sabtu malam. Korban diketahui merupakan suami dari Hajah Nur Fatwah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan. Saat korban sedang duduk di teras rumah, seorang pengendara sepeda motor berhenti di depan rumah. Pelaku mengenakan helm dan masker serta mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi ditutup plastik. Pelaku diduga hanya seorang diri dan tidak turun dari kendaraan. Pelaku kemudian melepaskan 1 kali tembakan ke arah teras rumah dan langsung melarikan diri. Tembakan meleset dan tidak mengenai korban. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri. Jam 9.10 menit. Ya. Posisi Bapak di sini? Saya persis duduk di sini. Terus kades itu duduk di situ. Tembakannya mengarah ke Anda atau waktu itu gimana? Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Itu satu orang pelakunya itu Satu orang. Langsung masuk ke rumah. Langsung masuk, berhenti, menghadap ke barat, terus dia nengok sambil nembak. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Proyektil ditemukan di area teras setelah mengenai bagian atas dek dan memantul ke sisi kiri garasi rumah korban. Kami pada hari ini sudah melaksanakan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan juga memeriksa CCTV. Hasil olah TKP kami masih menunjukkan bahwa teror yang dilakukan oleh pelaku ini, tembakan perkenaannya masih mengarah ke atas di dak atas plafon, dan kami masih melakukan pendalaman terkait dengan hasil penyelidikan teror penembakan. Menurut polisi, penembakan mengarah pada aksi teror. Berdasarkan analisis rekaman CCTV, pelaku diduga telah memetakan lokasi sebelum beraksi. Hingga kini, polisi masih mendalami barang bukti, keterangan saksi, serta rekaman kamera pengawas untuk mengungkap identitas pelaku dan motif penembakan. Ahmad Udin, Berita 1, Pekalongan, Jawa Tengah. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikan terkini atas suami anggota DPRD Jawa Tengah yang menjadi target percobaan pembunuhan. Kita sudah terhubung dengan korban, yakni Bapak Ahmad Muzakim dan juga Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Selamat sore Mbak. Baik, ada Adisa di studio. Mungkin saya langsung yang pertama ingin ke Pak Muzakim. Pak Muzakim, ini dapat disampaikan kepada kami sebetulnya kronologi pada saat Anda berada di titik lokasi sampai dengan kemudian adanya teror begitu ya yang Anda dapati seperti apa Pak Muzakim? Jadi pada waktu itu saya masuk rumah itu sekitar bertiga, bawa mobil masuk sekitar jam 8.30 menit. Setelah saya masuk rumah, keluar lagi di teras aula tengah, terus kawan saya yang bawa mobil itu pergi, terus driver juga jalan, saya di teras aula, terus ada tamu satu, setelah itu ada tamu lagi yang kedua. Nah setelah itu baru pelaku itu masuk menggunakan motor hitam matic, menggunakan jaket kulit, helman, pakai masker, masuk terus putar balik, nah ngambil pistol, terus melakukan penembakan. Yang itu berhadap-hadap, pistol itu berhadap-hadapan dengan saya itu kira-kira 10 meter. Setelah jadi penembakan,
itu saya menghubungi Polda, terus perintah dari Polda itu agar saya menghubungi Polres. Nah, setengah jam kemudian anggota dari Polres itu datang langsung, Pak Kapolres juga datang kira-kira jam 10 malam, langsung olah TKP. Pak Kapolres yang saya tahu sampai jam 4 pagi baru pulang. Jadi malam itu juga langsung olah TKP. Oke, baik. Tentu peristiwa itu sangat menegangkan, dialami langsung oleh Anda. Saya ingin ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, tadi sudah disampaikan bahwa Anda juga sudah langsung melakukan olah TKP. Nah, dari hasil penyelidikan saat ini, sejauh ini apa yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, Pak Rahmat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan olah TKP bersama Ditreskrim Polda Jawa Tengah dan juga Pitlafor Polda Jateng. Dan kita juga melaksanakan pemeriksaan beberapa orang saksi dan juga mengambil temuan proyektil yang ada di TKP. Kemudian kita juga sudah menyerahkan ke Pitlafor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan proyektil tersebut, berapa jenis kalibernya dan juga senjata apa yang digunakan. Kemudian juga kami juga mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya berkat kerjasama dengan Pak Ahmad juga kami diberikan rekaman CCTV dan juga kami mengumpulkan bukti-bukti lain sehingga kita bisa melakukan rangkaian penyelidikan yang ada di TKP, Mbak. Nah, dari hasil itu, apakah kemudian juga sudah mengerucutkah dari mana kemudian dari pelaku ini bisa mendapatkan proyektil tersebut ataupun senjata tersebut? Apakah bisa ditemukan juga dengan mudah begitu polisi mengetahui daftar-daftar senjata-senjata yang beredar? Seperti apa, Pak Rahmat? Jadi hasil temuan kami terkait yang di TKP tersebut, proyektil itu masih dilakukan pemeriksaan oleh Pitlafor, Mbak, terkait dengan uji balistik. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari Pitlafor dan tentunya juga kami tidak hanya menunggu itu saja, kami masih melakukan rangkaian penyelidikan dan juga melakukan dan menyisir juga di lokasi sekitar dan tentunya juga pemeriksaan saksi yang untuk mengambil keterangan juga kami butuhkan untuk melengkapi hasil penyelidikan kami, Mbak. Ya, oke, baik. Saya juga ingin mengkonfirmasi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, tapi kalau sebelum terjadinya peristiwa yang menimpa Anda ini, apakah sebelumnya Anda bersama dengan istri juga sempatkah mendapatkan pesan mungkin yang bernada mengancam untuk kemudian ini juga bisa mengerucutkan pada pihak-pihak yang bisa kemudian juga dicurigai begitu berpotensi melakukan hal ini, Pak Ahmad? Kalau saya dalam sebuah kehidupan saya berteman dengan semua, tapi saat ini saya fokus pendampingan terhadap sebuah kasus yang terjadi pada November 2024, yaitu ada peristiwa penculikan yang menurut hemat kami itu dalangnya oknum DPR RI. Saya sedang fokus itu. Nah, peristiwa ini masih ditangani oleh Polda Jateng yang saat ini sudah ada satu tersangka. Menarik Pak Ahmad untuk kemudian bisa dikaji ulang. Kalau dari Pak Rahmat sendiri mengetahui kesaksian dari Pak Ahmad seperti ini tengah concern begitu terhadap satu kasus yang juga melibatkan pejabat cukup tinggi begitu di negara kita. Apakah hal ini juga menjadi penyelidikan terkhususkah untuk pihak kepolisian? Untuk sementara kami memang sudah mengambil keterangan dari Pak Ahmad, namun tetap kami belum bisa menyimpulkan karena kami masih berupaya untuk mengungkap pelaku penembakan ini, Mbak. Sehingga nanti kalau misalnya sudah ditemukan pelaku dan kita mengetahui motifnya, nanti bisa akan kita kembangkan lebih lanjut. Tadi Anda sampaikan sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk juga Pak Ahmad. Siapa saja saksi yang sudah dimintai keterangan ya, Pak Rahmat? Ada kurang lebih beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan, baik itu Pak Ahmad sendiri, kemudian juga rekannya yang berada di TKP dan juga beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, Mbak.
dan juga kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, Mbak. Apa keterangan yang mereka sampaikan untuk bisa kemudian mengerucutkan kasus ini, Pak Rahmat? Ya, sampai saat ini hasil keterangan dari beberapa saksi memang mereka mengetahui, namun untuk yang berlangsung berhadapan adalah Pak Ahmad sendiri dan juga ada rekan salah satu orang, Pak Agus, yang berada di meja yang bersama beliau, Mbak. Baik, saya ingin ke Pak Abad kalau begitu. Pak Abad, balik pada kasus yang tengah Anda tangani begitu ya, maksudnya yang sangat concern Anda akhir-akhir ini tangani pada saat November lalu terkait dengan kasus penculikan. Sampai dengan saat ini kasus tersebut sebetulnya sudah sampai titik mana, Pak Abad? Jadi kasus yang saya dampingi itu peristiwanya tahun 2024 November, saat ini masih ditangani Polda, tapi sudah ada satu tersangka dan masih penanganan Polda Jateng karena hemat kami karena sudah membantu penyidik petunjuk ataupun maupun bukti yang mengarah ke dalang itu oknum DPR RI. Saya meyakini itu. Oke, baik. Tentu hal ini juga bukti yang kami berikan itu berupa video testimoni, terus keterangan dari korban, itu kami sudah memberikan ke penyidik di Polda Jateng. Tentu seluruh kesaksian Anda, kemudian juga perihal kasus-kasus yang tengah Anda dampingi ini juga menjadi salah satu pertimbangan penting untuk dilakukan pengkajian ataupun penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kita kawal terus kasus ini sampai ada titik terangnya, Pak Abad dan juga Pak Rahmat. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan. Salam sehat selalu, selamat kembali menunjukkan aktivitasnya.